Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 27 Oktober 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari yang Tuhan berikan pada kami. Kami masih diberikan kehidupan dan itu semua anugerah Tuhan. Terlebih atas jaminan keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah ini menjadi semangat untuk kami menjalani kehidupan. Semua kebaikan Tuhan membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan membawa kami hidup dalam ketaatan. Mampukan kami untuk kami belajar firman Tuhan, mengerti kehendak-Mu, dan Kau menolong kami untuk menggenapinya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ini ayat yang ke-23 sampai 35 sebagai bahan perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. "Salam dari Claudius Lysias, kepala wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasan mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pernyataan yang disampaikan oleh Adolf Hitler. "Siapa bilang saya tidak di bawah perlindungan khusus Tuhan?" Kita tentu tidak akan percaya bila kalimat itu disampaikan oleh Adolf Hitler. Banyak orang meragukan akan hal itu karena mereka bertanya, bagaimana mungkin seorang diktator, pembantai 6 juta orang Yahudi bisa berkata demikian? Namun dengan semua polemik itu, setidaknya ada suatu pesan yang tersirat. Sekuat apapun manusia, entah disadari atau tidak, sesungguhnya dia membutuhkan perlindungan Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyaksikan sendiri bagaimana tangan Tuhan melindunginya dari sebuah ancaman pembunuhan dari orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya yang tidak suka akan pemberitaan Injil. Rasul Paulus dalam ancaman yang luar biasa akan dibunuh. Tetapi bagaimana Tuhan melindungi dengan cara Tuhan memakai kepala pasukan dan jajarannya untuk menjaga Paulus. Karena Paulus seorang warga negara Roma yang mendapatkan keistimewaan perlakuan khusus terhadap hukum, sehingga tidak semena-mena orang Yahudi mengancam dan membunuh Paulus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, surat pengantar juga diberikan kepada wali negeri Felix untuk menjamin keselamatan dan keamanan Paulus. Surat itu berisi kronologis kasus Paulus, dan lewat surat itu Paulus dinyatakan tidak layak dipenjara, apalagi harus mengalami hukuman mati. Paulus sepenuhnya berada dalam payung perlindungan wali negeri. Para prajurit melaksanakan semua perintah dalam surat itu, dan setelah membaca surat itu, wali negeri pun juga menjalankannya. Paulus diamankan dari rencana pembunuhan orang-orang Yahudi terhadapnya. Bagaimana cara Tuhan Allah melindungi Paulus? Kita melihat bahwa Tuhan menggunakan birokrasi pemerintah sebagai alat perlindungan bagi Paulus. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang supranatural terjadi. Tetapi Tuhan menjaga Paulus bukan dengan sebuah kisah bombastis seperti menurunkan bala tentara sorga dari langit untuk menjagai Paulus. Artinya pemeliharaan Tuhan bisa saja terjadi pada peristiwa yang biasa, yang sehari-hari dan juga sederhana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa tahun yang kita lewati, kekristenan yang kita miliki tampaknya juga haus dengan pengalaman-pengalaman yang spektakuler. Pengalaman-pengalaman yang dianggap supranatural. Banyak orang Kristen haus akan pengalaman yang wow seperti itu. Kita suka dengan kisah-kisah menghebohkan. Akibatnya kita menjadi orang Kristen yang suka dengan hal-hal yang muluk-muluk. Hal-hal biasa yang datang menyapa dalam kehidupan kesehari-harian kita kerap kali lewat begitu saja tanpa arti. Padahal tanpa disadari bisa saja tangan Tuhan sedang menjaga kita lewat sebuah kejadian sederhana yang seringkali kita tidak sadari. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kalau kita hari ini masih ada, bukan karena biasa-biasa saja. Bukan karena kita sehat, tetapi semua karena perlindungan Tuhan yang sungguh nyata dialami kehidupan setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan senantiasa menolong umatnya. Dan kita mau percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh nyata, bahkan dalam keseharian yang sepertinya biasa-biasa saja. Jangan kita menjadi orang Kristen yang selalu haus akan hal-hal yang spektakuler, akan mujizat-mujizat yang sedemikian besar dan dahsyat. Tetapi kita mau melihat bahwa setiap kehidupan kita mungkin biasa saja. Tetapi ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sesungguhnya kita dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jangan kita menjadi orang yang naif. Tetapi mari kita senantiasa menjadi orang yang berserah. Kalau kita ada, semua karena Tuhan. Tuhan yang menghendaki kita ada. Kalau kita sampai hari ini tetap dalam kondisi baik dan sehat, itu semua karena berkat Tuhan. Jangan juga kecil hati ketika kita sedang menghadapi sakit ataupun tantangan di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita mesti jalani. Dalam situasi kondisi apapun kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan betul-betul mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berpengalaman dengan Tuhan. Alami kekuatan kuasanya yang sungguh luar biasa. Sehingga kita tetap teguh, tetap tegar,
menghadapi situasi kondisi apapun. Dan percayalah, Tuhan melindungi, baik dengan cara-cara yang dahsyat maupun juga dengan cara-cara yang biasa. Dan cara-cara yang biasa ini yang seringkali terlupakan, yang membuat kita menganggap hal itu sudah biasa, sehingga kita tidak bersyukur, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita peka terhadap kehidupan kita, bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang spektakuler, demikian juga yang sehari-hari sepertinya biasa saja, semua itu karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang mau dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Mari kita minta pertolongan Tuhan supaya kita terus mempercayai akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak menjadi khawatir, hidup kita tidak menjadi takut menghadapi segala sesuatu, karena ada Tuhan yang berkuasa menyertai, memelihara, menolong, dan melindungi kita sekalian. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaksana-pelaksana firman. Hidup kami semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Sehingga kami mau tetap bersandar kepada Tuhan. Karena dengan bersandar kepada Tuhan kami boleh terus mengalami penyertaan dan berkat Tuhan yang dari hari ke hari Tuhan akan berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.